Percepatan Reformasi Hukum ini terdiri dari pengarah, kemudian ketua, wakil ketua, sekretaris, serta 4 kelompok kerja yang berasal dari unsur pemerintah, unsur praktisi hukum, unsur akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas. Produk rekomendasi yang nantinya bukan hanya layak secara logika akademis, tetapi juga bisa diimplementasikan dalam keperluan praktis. Lain di kementerian lain yang mampu secara berbeda, sehingga bisa dieksekusi barangkali. Karena mengeksekusinya itu membutuhkan DPR, membutuhkan partai politik. Pentingnya pendekatannya lebih banyak untuk kepentingan masyarakat sipil. Kita nggak mungkin mengusulkan satu program yang baru sama sekali. Ini kan bidang Pokja itu ada dulu di mana saya pernah kerja. Sore semuanya. Saudara sekalian, hari ini saya memimpin rapat yang diberi tajuk Kick Off Meeting Tim Percepatan Reformasi Hukum. Jadi ini tadi kami rapat mulai jam 1 dan sesudah ini masih akan rapat kelompok lagi. Seperti diketahui, Kemenko Polhukam telah mengeluarkan surat keputusan Menko nomor 63 tahun 2023 tentang Tim Percepatan Reformasi Hukum yang ditandatangani 23 Mei tahun 2023. Tim ini terdiri dari pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, serta 4 kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum sebanyak 14 orang, Kelompok Kerja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam 11 orang, Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 14 orang, dan Kelompok Kerja Reformasi Sektor Perundang-undangan 11 orang. Anggota tim ini berasal dari unsur pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat yang memiliki kredibilitas, bisa dipercaya, serta kemampuan, kapabilitas sesuai dengan bidang kepakaran masing-masing. Tim ini memiliki masa kerja berdasar SK ini sampai 31 Desember 2023 dan nantinya sesuai dengan kebutuhan bisa saja diperpanjang dengan keputusan Menko yang baru. Latar belakang dibentuknya Tim Percepatan Reformasi Hukum karena sekarang ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang ditemukan di sektor peradilan dan penegakan hukum, seperti kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum hakim agung, padahal putusannya sudah inkrah. Permasalahan sektor agraria dan sumber daya alam yang di dalamnya rentan adanya penyelewengan hukum oleh mafia pertanahan dan pertambangan, seperti sertifikat ganda, beralihnya sertifikat tanpa diketahui oleh yang punya, berpindahnya saham kepada seseorang tanpa transaksi yang sah, itu banyak sekali. Dan itu kemudian kalau jadi masalah digiring ke pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pengadilan pidana, dan biasanya mafianya yang menang atau menentukan jalannya hukum itu sendiri. Sehingga ini menyebabkan terjadinya penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2022 yang merupakan penurunan tertinggi dalam sepanjang sejarah penjajakan indeks persepsi korupsi. Dan ada juga permasalahan pada sektor peraturan perundang-undangan yang memerlukan perbaikan secara komprehensif. Saudara, tim ini akan melahirkan naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan tentu saja, tetapi jangan salah paham, hasilnya nanti tetap akan disalurkan ke institusi-institusi yang berwenang.
yang harus dikeluarkan dengan undang-undang, nanti tentu masuk ke prolegnas. Yang agak mendesak dan harus segera dikerjakan tetapi memenuhi syarat ya bisa saja juga dengan Perpu, bisa juga cukup dengan PP, bisa juga dengan Perpres atau peraturan menteri. Nanti semua ini akan dicoba diidentifikasi agar ada jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sekarang macet penanganannya secara hukum karena hal-hal adanya mafia, transaksi politik, tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Tim pencepatan reformasi hukum akan menyusun agenda prioritas dan strategi dalam melakukan perbaikan hukum di Indonesia. Selanjutnya hasil tim kerja ini akan diserahkan kepada Bapak Presiden dalam bentuk rekomendasi untuk menjadi pertimbangan Presiden menyampaikan arah kebijakan kepada kementerian lembaga terkait untuk melakukan perbaikan. Rekomendasi hasil kerja tim dapat dibuat dalam 3 kategori. 1, quick wins yang selaras dengan program kementerian lembaga dan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Itu artinya menunjukkan prestasi yang cepat dan benar gitu, dan berani itu kira-kira. Sampai dengan akhir tahun 2023, apa di bidang pertanahan, apa di bidang peradilan dan seterusnya. Yang dari jangka pendek sampai dengan berakhirnya masa pemerintahan periode 2019-2024. Ini yang nanti sesudah quick win. Jangka panjang itu tadi berupa rekomendasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan kebijakan untuk diimplementasikan oleh pemerintah yang akan datang. Ini dari saya ingin baca dulu yang timnya ini, saya sebagai pengarah, kemudian Pak Sugeng Purnomo sebagai Deputi 3, sebagai Ketua, lalu Bapak Laude M. Syarif dari Partnership, jadi kita bekerja sama juga dengan lembaga, swadaya, masyarakat, agar lebih terpercaya hasilnya bahwa ini bukan sepihak. Ada Pak Laude M. Syarif sebagai Wakil Ketua, beliau adalah Ketua Partnership atau kemitraan. Kemudian kelompok kerja reformasi bidang lembaga peradilan dan penegakan hukum, Bu Harkristuti Harkrisnowo. Kemudian ada Bapak Ajar Budi Kuncoro, ada Bapak Suparman Marsuki, ada Dr. Andes Adrianus Eliasta Sembiring Meliala, Profesor, ada Dr. Mas Ahmad Santosa, Profesor Dr. Ningrum Natasha Sirahait, Dr. Fahrizal Afandi, Ahmad Fikri Asegaf, Irjen Polisi Puji Hartanto, Dr. Barita Simanjunta, dan Dr. Nur Rahmat, serta Dr. Asep Iwan Iriawan. Ini orang hebat semua ini. Semuanya menghiasi media massa. Kemudian kelompok reformasi hukum sektor agraria dan sumber daya alam ada Profesor Haryadi Kartodiharjo, kemudian ada Imam Marsudi, ada Pak Faisal Basri, Profesor Maria S.W. Sumarjono, kemudian Sandrayati Munyada, Profesor Abrar Salam, kemudian Ianse Arizona PhD, Siti Maimunah PhD, dan Pak Eros Jarot sebagai pelaku penggiat advokasi mafia tanah. Ada Pak Yunus Husen untuk kelompok kerja pencegahan pemberantasan korupsi. Kelompok kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi Yunus Husen. Kemudian ada Rizal Mustari, ada Toto Dwiantoro, kemudian ada Adnan Topan Husodo, ada Danang Widoyoko, ada Rimawan Pradipya, ada Mutia Gani Rahman, ada Dadang Tri Sasongko, ada Yanuar Nugroho, ada Wuri Handayani, kemudian Najwa Shihab, dan Bambang Harimurti. Dan yang terakhir, kelompok kerja reformasi sektor peraturan perundang-undangan, Profesor Susi Dwi Haryanti, kemudian Erwin Muslimin Singajuru, Bi Fitri Susanti, Dr. Zainal Arifin Mukhtar, Ferry Amsari, Erasmus Ate Napi Tupulu, Profesor Amiruddin Ilmar, kemudian Fitriani Ahlan Sarif, dan Dr. Adam Muhsi.
Saya kira itu dari saya sebagai informasi. Saya persilahkan kalau ada yang mau tanya.